gembira selalu. Oke adik-adik, pada permulaan ibadah kita akan bernyanyi dengan lagu Yesus Pokok. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk kasih-Mu, untuk lindungan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat melakukan ibadah penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Kriamat Tubuh yang pada hari ini Tuhan melakukan ibadah minggu, mengikuti ibadah minggu, sekalipun kami melakukan di rumah Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah surut kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala penyakit-penyakit, terutama COVID-19 Tuhan. Tuhan yang baik, ajari kami untuk dapat hidup sehat dan sertai kami, dan kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan selalu kepada seluruh keluarga kami, keluarga besar jemaat GKPS dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga akan melanjutkan ibadah kami ini, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami hingga di akhir ibadah kami nanti. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami akan segala dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang berikutnya kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik.
Salam adik-adik, apa kabarnya? Sehat kan? Kakak harapkan semua sehat ya. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, Alkitabnya sudah disiapkan di depannya. Lipat tangannya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu dan lindungan Tuhan kepada kami yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengar, dan nantinya boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Kuatkan semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, walaupun masih sampai saat ini mengikuti ibadah secara online dari rumah, tetapi mereka tetap sehat dan kuat atas perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga berkatilah kami Tuhan, hingga akhirnya ibadah kami ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Nah, kita baca bersama-sama ya. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Pernahkah kalian mendengar lagu atau sudah pernah ya? Atau masih mengingat lagu di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Ya adik-adik, kalau jalan yang lebar adalah jalan yang mulus, tidak ada rintangan dan tantangan. Dan akhirnya jalan mulus, orang cepat sampai. Iya kan adik-adik? Tetapi di dalam firman Tuhan ini, jalan mulus yang tidak ada rintangan dan tantangan, artinya adalah orang-orang bisa melakukan sesuka hatinya adik-adik. Misalnya, bisa berbuat salah atau berbuat kejahatan sesuka hatinya. Tidak ada rintangan dan halangannya. Misalnya dia mencuri, dia mau berbohong, misalnya anak-anak sekolah minggu mau mengejek teman, ya itu perbuatan yang tidak baik ya adik-adik ya. Itulah yang dikatakan jalan mulus dan tidak ada rintangan atau yang dinamakan tidak ada berbatu-batu. Nah, kalau perbuatan yang begitu, di sana nanti akan berhadapan dengan siapa adik-adik? Ya, dengan malaikat iblis. Dan akhirnya nanti bisa masuk ke neraka dan dibakar di api
yang membara, yang tidak akan padam. Loh, sakit sekali adik-adik kalau dibakar di api yang membara ya adik-adik. Siapa yang mau? Pasti tidak ada yang mau ya adik-adik. Nah, kalau di jalan yang sempit tadi, itu jalannya berbatu-batu adik, tidak mulus. Banyak tantangan, banyak perjuangan, banyak pengorbanan. Apa artinya adik-adik? Ya, di dalam berbuat kebaikan, kadang-kadang kita bisa menangis ya adik-adik. Saking susahnya kita berbuat kebaikan, kita bisa menangis. Kenapa? Di dalam berbuat kebaikan, kita menjumpai rintangan, tantangan. Karena ada saja selalu godaan iblis dalam hati kita untuk berbuat yang tidak baik. Tetapi tahukah adik-adik, setiap perbuatan baik yang kita lakukan nanti akan mendapatkan upah di surga. Kita akan nanti masuk surga. Di surga sana siapa yang ada adik-adik? Tuhan Yesus. Ada malaikat Tuhan yang menunggu di depan pintu gerbang surga. Dan itu adalah kehidupan yang kekal. Siapa yang mau adik-adik mendapatkan hidup yang kekal? Semua ya. Iya kan? Kakak juga mau loh masuk kehidupan yang kekal. Ya. Nah adik-adik, kita semua ini disebut anak-anak Tuhan. Kenapa adik-adik kita disebut anak-anak Tuhan? Kita harus bangga ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita disebut sebagai anak Tuhan? Ya, karena Tuhan Allah sudah mengampuni kita, sudah menebus dosa-dosa kita atas kesalahan kita. Melalui siapa Tuhan? Melalui siapa? Tuhan Yesus yang sudah disalibkan di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya adik-adik ya. Sehingga kita disebut adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan adik-adik, apa yang harus kita perbuat? Ya, kita harus berbuat mendengarkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, harus berbuat baik ya, mau melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki adik-adik? Seperti yang terdapat di Galatia 5 ayat 22. Apa itu adik-adik? Buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh ya adik-adik ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ada 9 ya adik-adik ya. Adik-adik harus ingat itu. Nah, anak-anak Tuhan harus berbuat baik. Nah, adik-adik, bagaimana kita dapat melaksanakan dan kuat dalam melaksanakan perbuatan baik atau kehendak Tuhan? Bagaimana kita supaya kuat adik-adik dapat melaksanakan perintah Tuhan? Nah, kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, supaya kita selalu ditemaninya, supaya kita selalu ditolongnya dalam menjalani hidup kita hari-hari. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau Tuhan menghendaki kita berbuat baik, kita harus menerimanya dengan apa? Kita harus melawan godaan iblis. Misalnya, kita mau mencuri, tetapi kita lawan iblis itu. Kita tidak mau mencuri adik-adik. Kita harus ingat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah aku supaya aku tidak mau mencuri. Apalagi supaya tidak mau berbohong kepada orang tua di rumah. Ya adik-adik ya. Apalagi supaya tidak mau mengganggu teman, mengejek teman. Ya adik-adik ya. Kita harus tetap berdoa
kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, kita tidak melakukan kesalahan dan kita tidak berbuat jahat ya adik-adik. Oke adik-adik, yakinlah kita anak Tuhan. Jadi kita harus berbangga sebagai anak Tuhan dan kita mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui kita rajin berdoa, baik itu berdoa bangun tidur, misalnya kita mau melaksanakan sesuatu pekerjaan, harus kita berdoa. Mau makan juga kita harus berdoa. Nah adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan. Tutup Alkitabnya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar berkat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kuatkan anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu GPS Gria Martubung, supaya mereka tetap kuat menjadi anak yang mau melaksanakan tentang firman Tuhan, anak yang baik, anak yang mau memilih jalan yang sempit, jalan menuju ke surga ya Tuhan, supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, dan mungkin anak-anak sekolah minggu sudah menerima rapot ya Tuhan untuk minggu ini. Terima kasih Tuhan, kiranya apapun yang menjadi hasil anak-anak sekolah minggu semuanya, kami percaya itu yang terbaik bagi kami. Kami percaya juga semua ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu naik kelas dan mendapatkan nilai yang bagus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah acara kami ini, ibadah kami ini, kami sampaikan di dalam tangan-Mu saja, atas perlindungan Tuhan saja. Tuhan, banyak salah dosa yang kami perbuat, ampunilah kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 20. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amin. Ada yang manis, kita akan mengakhiri ibadah kita sebagai lagu menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Marbite Diate Tupa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena begitu besar berkat-Mu, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami, yang masih menyertai kami sampai hari ini, sampai selesainya ibadah kami ini.
Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan Yesus, sebagai juru selamat dalam hidup kami, rela mati disalibkan untuk menyelamatkan kami, untuk menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur dan berterima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang walaupun sampai saat ini masih mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing, tetapi Tuhan masih tetap menyertai dan memberikan semangat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, yang mana anak-anak sekolah minggu juga sudah selesai ujian dan mungkin sudah menerima rapor. Ya Tuhan, kiranya apapun menjadi hasil penerimaan rapor, mudah-mudahan juga ya Tuhan, semoga semua anak-anak sekolah minggu naik kelas dan dapat nilai yang memuaskan. Terima kasih ya Bapak yang di surga. Begitu juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, kiranya persembahan itu boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak yang di surga, begitu banyak salah dosa dan perbuatan kami yang tidak sengaja atau yang sengaja, ampunkanlah kami terlebih dahulu supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, kami serahkan juga Tuhan negara kami ini ke tangan Tuhan, supaya kami dapat hidup dalam damai sejahtera dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan